Baru-baru ini ada kejadian, ada pembakaran bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu bendera lambang daripada HTI. Ya ini, kalau nggak ini, nggak ada ilmu ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibakar. Anda bisa bayangkan kalau bendera itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibakar sama orang kafir, niru Anda. Dibakar sama PKI, niru Anda. Pakai akal. Ini lambang umat Islam. Cuma dibuat bendera sama HTI. Ketika bendera HTI dibakar oleh Banser, apa framingnya orang HTI? Apa kata para habaib? Apa kata kaum-kaum ba'ali? Mengatakan Nahdlatul Ulama membakar kalimatut tauhid. Nahdlatul Ulama anti kalimatut tauhid. Banser sudah mengantung PKI, NU sudah mengantung PKI, Ansor sudah mengantung PKI. Ini sangat berbahaya. Ini bukan urusan kemuhammadian, tapi ini urusan ke NU-an, saudara. Jangan menutup mata Anda. Sama dengan tulisan dari Allah Rasulullah di benderanya Saudi. Paham ya? Ya kita harus hormati itu. Nanti kalau ada kalimat Allah di tengah jalan berserakan, ambil, muliakan itu. Muliakan itu. Ada kalimat Muhammad ada di tengah jalan, ambil, muliakan itu. Seolah-olah ikut sama NU berarti memusuhi Islam, seolah-olah ikut sama Banser berarti anti-Islam. Ini framingnya kaum Wahabi dan kaum Ba'ali. Kalau sumama Banser kemudian membakar bendera HTI karena ada tulisan la ilaha illallahnya, itu adalah kalimat tauhid. Saya tanya, kenapa orang Yaman itu adalah negaranya Habib membakar bendera Saudi Arabia? Di Saudi Arabia benderanya ada tulisan la ilaha illallahnya. Kenapa mereka tidak sebut anti kalimat tauhid? Nah, kok Anda nih arogan itu? Banser Ansor itu dibuat untuk membackup ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hati-hati. Kalau ada ketuanya kamu ngajari kamu itu benci kepada orang, keliru. Atau tidak sesuai dengan tujuannya untuk membackup ulama yang amar ma'ruf nahi munkar, jangan mau nurut. Jangan mau nurut. Anda tidak punya apa-apa. Ketua kamu itu mungkin punya banyak duit sekarang. Jangan mau nurut. Awas, hati-hati loh Anda. Mereka itu jadi Banser, kamu ajak mereka tadi itu untuk dengan membela ulama, membela habaib, tapi Anda gunakan untuk menjaga gereja. Anda jangan mengadu domba rakyat ini. Panggil apa? Panggil ketuanya. Ketua Bansernya panggil, ketua Ansornya juga panggil. Pemerintah harus tegas untuk memberitahu, bina anak buah kamu, jangan boleh melakukan gini lagi. Itu yang di framing Banser anti kalimatut tauhid, sampai Banser yang ada di Jabodetabek ketakutan, di framing, disalahpahami oleh masyarakat. Kalau ada Banser itu seperti melihat PKI. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Saudara sekalian, ini bangsa Indonesia mulai cerdas harus zaman sekarang. Anda jangan takut kalau seumpama Habibnya Anda, gurunya Anda sebagai Habib, ketika disebut bukan cucunya Rasulullah, kemudian lantas langsung dibuang atau tidak dihargai atau dihina. Oh, enggak seperti itu. Anda salah persepsi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada salahnya dengan ras. Ente mau ras Yahudi silakan, ente mau ras Arab silakan, ente mau ras Sunda silakan, ras Jawa silakan, ras Melayu sama aja. La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Kata Rasulullah, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam, tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang Yahudi, Yahudi di atas Arab, Jawa di atas Sunda, Sunda di atas Jawa, Melayu di atas Jawa, Jawa di atas Melayu. Tidak ada illa bittaqwa. Ini konsep agama Islam kecuali dengan ketakwaan. Jadi Islam tidak pernah membicarakan membeda-bedakan ras. Jadi kalau ente rasnya Yahudi, tidak usah khawatir. Kalau ente orang alim, kalau ente pintar,
pintar sebagai ulama, ente ketakwaan yang dimunculkan, insya Allah orang Indonesia akan semakin hormat kepada ente. Betul. Ini karena apa? Framingnya gurunya ente ini kadang-kadang salah. Tuh kiai NU tuh membahas habaib berarti benci kepada habaib. Yang namanya NU bukan FPI. NU tidak pernah diajari untuk membenci. Laskar dibentuk bukan untuk membenci. Untuk apa? Meluruskan sejarah, menempatkan habaib pada tempatnya. Betul. Kalau habaib itu secara genetika itu adalah bukan cucunya Rasulullah, tidak disebut orang Arab. Kemudian juga secara fakta sejarah juga seperti itu. Lalu mau apa lagi? Ini namanya quwwatul ilmi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Anda jangan suka berpegang teguh terhadap sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Rungkat nanti Anda akan dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudara kalian, ini adalah Allah cara wa'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari masyarakat Lampung terhadap sesuatu yang Anda belum tahu jadi tahu. Saudara-saudara sekalian, itu rahasia Allah. Ini gerakan Allah. Makanya orang-orang yang bergerak di dalam masalah yang bermasalah dengan kebatilan yang dilakukan oleh oknum Ba'ali, baik terhadap rakyat Indonesia atau terhadap bangsa dan negara Indonesia, itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk bergerak, untuk meluruskan sejarah dan memberikan petunjuk pencerahan kepada rakyat Indonesia. Ini kasih sayang Allah untuk kalian semua. Betul. Ini kasih sayang untuk Allah. Saudara-saudara sekalian, makanya zaman dahulu orang Lampung pertama kali di Sumatera yang menolak Ba'ali adalah Lampung. Lampung ini pertama kali tonggak daripada pergerakan di dalam menolak kebatilan Ba'ali itu Lampung, saudara. Ketika Aceh banyak di sana masuk daripada habaib, ketika di Palembang saudara-saudara sudah banyak masuk daripada kaum Ba'ali, tapi Lampung dengan apa yang disebut dengan Raden Intang itu masih keturunan daripada Raden Simbah. Raden Simbah ini termasuk putranya Sunan Gunung Jati yaitu dari apa? Yaitu adalah dari Mbah Ratu Darah Putih. Ini dalam sejarah seperti itu. Walaupun itu harus diteliti, tapi di dalam sejarah sudah masyhur bahwa Raden Intang ini ketika Belanda mendatangkan Ba'ali, kemudian Ba'ali di Lampung mentang-mentang petang-peteng ngaku cucunya Rasulullah. Apa kata ada Raden Intang? Apa kata jagoan Lampung? Apa kata Punggawa Langkung? Kata Raden Intang, kalau ente betul-betul cucunya Rasulullah, belah itu kulitnya ente darahnya putih apa hitam. Selagi masih merah, ente jangan suka seperti itu. Maka semua habaib dan Ba'ali ketakutan. Maka dari dulu yang namanya Lampung itu tidak pernah kekuatan Ba'ali bisa masuk ada di Lampung, karena Lampung isinya punggawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Makanya saya yakin ini pergerakan di Jawa itu harus dimulai dari Cirebon dan Banten. Pergerakan di Sumatera harus dimulai dari Lampung. Saudara-saudara sekalian, ketika bendera HTI dibakar oleh Banser, apa framingnya orang HTI? Apa kata para habaib? Apa kata kaum Ba'ali? Mengatakan Nahdlatul Ulama membakar kalimatul tauhid, Nahdlatul Ulama anti kalimatul tauhid. Banser sudah mengantung PKI, NU sudah mengantung PKI, Ansor sudah mengantung PKI. Ini sangat berbahaya. Ini bukan urusan kemuhammadian, tapi ini urusan ke NU-an, saudara. Jangan menutup mata Anda. Itu yang di framing Banser anti kalimatul tauhid, sampai Banser yang ada di Jabodetabek ketakutan, di framing, disalahpahami oleh masyarakat. Kalau ada Banser itu seperti melihat PKI, seolah-olah ikut sama NU berarti memusuhi Islam, seolah-olah ikut sama Banser berarti anti Islam. Ini framingnya kaum Wahabi dan kaum Ba'ali. Anda kan saksi hidup, kenapa Anda tidak bisa iktibar?
Kalau sumama Banser kemudian membakar bendera HTI karena ada tulisan la ilaha illallahnya, itu adalah kalimat tauhid. Saya tanya, kenapa orang Yaman itu adalah negaranya Habib membakar bendera Saudi Arabia? Di Saudi Arabia benderanya ada tulisan la ilaha illallahnya. Kenapa mereka tidak sebut anti kalimat tauhid? Jawab. Solo saya dipikir kali di rumah baik. Ngomong sejarah ini ngadepani umur kayaknya ngasal-ngasal dicangkem dong. Ngerti ya orang. Paling-paling ngerti yang kone takone kayak ke Gus ya, kayak Suparman, kayak bojone Nabi Rasi, kayak mau coba yang lebih sandan. Nyong teka, pada waktu nyong teka ke anak ibu sini ngetuk-ngetuk ibu sapas uangnya ayu nemennya kurang ajar mobil. Gina badan? Subhanallah ini. Banser NU dibilang anti kalimatut tauhid. Sekarang tanya, yang menghormati kalimatut tauhid itu yang mengibarkan bendera, apa yang mengucapkan kalimatut tauhid? Jawab. Mengibarkan bendera atau yang mengucapkan? Katanya ente kembali kepada Quran dan hadis. Lihat Qurannya, lihat hadisnya. Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah wa madda nafasahu ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dipanjangkan nafasnya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kalimat tauhid memiliki fadilah ketika dikibarkan apa ketika diucapkan? Jawab, ketika dikibarkan apa ketika diucapkan? Urusannya apa dengan dikibarkan? Hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ilaha illallah wa ana huwa. La ilaha illallah, saya adalah la ilaha illallah. Saya adalah la ilaha illallah. Faman qalaha fahuwa fi hisni wa man kana fi hisni fahuwa aminun min iqabi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia berada di dalam perlindunganku. Sopo bae wong sing ana ning perlindungane aku, berarti wong kuwi bakal aman saka siksaku. Mila Banser dibaelak marang Gusti Allah, mati sering ngucapaken la ilaha illallah. Baik dawuh Gusti Allah, apa maning dawuh Kanjeng Nabi, yang namanya menghormati la ilaha illallah bukan mengibarkan bendera, tetapi mengucapkan la ilaha illallah. Nyong arep takon, sing sering mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sing jenenge tahlil, iki wong NU apa wong Wahabi? NU apa Wahabi? Sing bisane NU disebut anti kalimat tauhid, das ora bener ya. Apa kowe melotot-melotot ning nyong? Ngupai mangan orang melotot detok yang dadi aku. Ana wong lagi bertanya ngelit malah dibayar tisu. Ini ngerti ya jelas ke maksudnya kanggo ngusap ecese aku. Ini ngerti. Kira potong binaan dong jadi aku. Awit mau aku curiga terus ke tampangnya tampang berangasan kayak dia. Potongan bahan ape dia. Mungkin apa badan? Ini framing yang tidak benar. Tapi ketika ketika itu NU diam, ketika itu Ansor tidak bisa bicara, ketika itu Banser tidak bisa bicara. Jawab sekarang saudara. Akhirnya sih berungkat beralih Gusti Allah yang menghancurkan hati Allah. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tidak boleh kalah. Nahdlatul Ulama harus menang. Sebab Allah, sebab Nahdlatul Ulama itu adalah gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan agama Allah. Kudu menang. Orang menang NU hancur agama Islam di Indonesia. Arab keblok kecing nemen jadi aku. Keblok beraku-raku ke kecil nemen. Lemot potongannya murid-murid dari kecil apa menang biasanya kiainya kecil mana dia.
muridnya kecil karena margi kiai ini. Lah aku arep takon, kayaknya sampai dia bojone pira sih Bu? Siji ya pantesan bae kecil lemet. Lawan Pak Alu kal menang, lawan bojone orang menang-menang sampai. Ya ora ku saja diajari bojone yo aja dipelajari. Oh duwe bojo loro, iso kaya kowe Pak, Bu. Gitu. Sing jenenge kiai ku kudu akeh anake. Nek anake akeh dadi kiai kabeh, mengko agama ning Lampung makmur. Wong pinter agama kabeh Allahumma mulane bojone sampean anggo semua pengen duwe bojo loro sing dadi kiai aja oli kudu diolina Allahumma sing mau Allahumma amin akhir Allahumma ojo iki wis sampean sampean amin dhewe ora apa-apa matur bojone sampean ora wani kok iki bagian kumise kandel-kandel ki mang sampean ora wani ya syukur belah kumise sampean syukur matur di bojo ora wani. Kenapa mboten? Para syarek kula Allah kusne bojone loro mengko tukaran gegeran. Lho sampean guru belajar bareng kiai belajar bareng Cirebon. Nek kiai tong Cirebon ora ada bojo sing tampai siji maning loro. Nek loro-lorone protes sewot-sewot ora mari malah ditambahi telu. Lah mongko telu-telune akur iki jare telu-telune bojone kiai musyawarah wis aja nyewot maning aja protes, kukatan malah ditambahi papat. Akhirnya telu-telune kuwe alhamdulillah akur kabeh sempat bok ditambahi papat. Ya jarane kiai kare dituru kare mau sampean. Tapi sekali kecingnya tetap kecing. Jadi para ini masalah NU. Ketika Nahdlatul Ulama itu banser membakar bendera HTI, wah di framing yang namanya NU anti-Islam, sampai kaum Ba'ali itu petakilan sombongnya menghina ulama-ulama kiai sepenane dewek, menghina kiai-kiai NU sepenane dewek. Ini puncak daripada kemarahan Allah terhadap kaum Ba'ali yang disebut para sampai Habib. Puncaknya ngono kowe, ngafir kiai NU. One sapa dina mboten dadi tamu ku sing sopan kok para cerek para sedulur mawon akhirnya para rasul bayangkan iki para rasul penghinaan terhadap ulama dan kiai NU yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'ali sudah melewati batas, sudah merubah akhlak dan moral rakyat Indonesia. Mbah Yai Said sebagai ketua PBNU, para oknum Habib mending Habib pinter dalil salah kabeh maca kitab ora bisa. Bari santrine aku ben pinter santri aku. Mung ujung-ujunge gedene seban rakor, tasbih kelapa-kelapa, supaya kaya bek minar mabur. Jenggot teng langit teko wudel, wong Lampung nyampur kabeh. Ora uli kuwi iblis berjubah ngelek-elek kiai NU. Ngundang Buya Said, ora Buya Said, malah ngundange arane Tok Said, malah kadang di sisi si Said itu adalah Syiah liberal, si Said adalah antek Yahudi. Allah marah dibuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Ternyata mereka lah termasuk keturunan Yahudi. Itu kehebatan NU. Oh, cuan yang laman NU Lampung,